Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya di hari ini. Kita kembali menjumpai Anda pemirsa tentunya dalam talkshow bincang hari ini di edisi hari Kamis tanggal 9 Desember 2021. Tidak terasa kita semakin dekat ke penghujung tahun 2021. Semoga resolusi dan juga harapannya bisa dicapai nih ya sebelum berakhirnya tahun 2021. Nah, sebelum kita membahas tema kita di pagi hari ini, kita ingatkan untuk Anda memfollow seluruh media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook kita di @sultantv.co dan YouTube streaming kita di @sultantv.co. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Kita sudah terhubung dengan Bapak Direktur Impact, Mas Gufron Mabruri. Assalamualaikum Mas Gufron. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, sehat-sehat Mas Gufron. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita akan membincang masih berkaitan juga dengan persoalan hak asasi manusia dan juga kemanusiaan begitu ya Mas Gufron ya, terkait dengan pendekatan humanis selesaikan konflik Papua, mungkinkah atau ini hanya sekedar wacana atau mungkin jargon. Nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Gufron dan nanti pemirsa juga bisa bergabung bersama kita untuk bertanya langsung kepada Mas Gufron di segmen ketiga. Baik, Mas Gufron, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih, konflik terkait dengan konflik kemanusiaan di Papua rasanya memang tidak selesai-selesai sampai saat ini. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Mas Gufron, apa sih kemudian permasalahan sosial dan juga kemanusiaan yang masih terus terjadi dan tidak terselesaikan? Ya, saya kira betul ya bahwa kalau kita coba tentang persoalan konflik di Papua ini kan bisa dikatakan Papua ini salah satu wilayah konflik yang sampai hari ini masih tersisa gitu ya. Di Indonesia belum diselesaikan dengan baik dan tuntas, sementara pada kasus lain di daerah lain gitu ya, ada Aceh, ada Timur Leste gitu ya, dua daerah itu telah diselesaikan dengan jalan yang berbeda. Hari ini Papua masih menjadi daerah yang terus dilanda konflik kekerasan dan memang tidak dipungkiri gitu ya, pemerintah sudah mencoba berbagai pendekatan terutama pasal 98 ya, soft non coercive approach ya, dalam konteks penanganan Papua, tetapi yang kita lihat sampai hari ini dinamika konflik dan kekerasan masih terus berlangsung di Papua. Itu artinya perlu ada satu pendekatan saya kira ya, yang tentu saja pendekatan tersebut harus bisa mengatasi apa sih sebenarnya yang menjadi sumber konflik Papua gitu ya, sehingga persoalan tadi bisa diselesaikan. Baik, kalau dari pembacaan atau mungkin penelitian dari teman-teman imparsial dan juga Mas Gufron, apa kemudian yang masih memicu dan juga memacu konflik yang terus terjadi di Papua? Saya kira ada banyak literatur ya, penelitian, kajian, laporan yang banyak menyebutkan berbagai faktor ya, sumber atau akar persoalan konflik Papua. Salah satunya yang saya kira ini juga sudah banyak dibaca saya kira ya oleh kawan-kawan terkait dengan misalnya hasil penelitian LIPI ya. Saya kira yang sudah menyebutkan 4 sumber konflik Papua ya. Ada persoalan sejarah, persoalan politik, marginalisasi, ketidakadilan pembangunan, kemudian juga ada persoalan kekerasan, pelanggaran HAM. Nah, itu bagian dari sumber persoalan Papua yang harus diselesaikan. Jadi selama sumber persoalan tidak diselesaikan, maka selama itu pula saya kira dinamika konflik dan Papua akan terus berlangsung gitu ya. Oke. Tadi ada poin terkait dengan ketimpangan pembangunan. Namun saat ini mungkin pemerintah mencoba untuk memeratakan pembangunan yang terjadi juga di Indonesia Timur. Tanggapan Mas Gufron? Nah, betul ya. Saya kira pendekatan ekonomi dan pembangunan ini kan bukan sesuatu yang baru ya, pasca 98. Sebelum Pak Jokowi ya, periodenya Pak Jokowi mengedepankan pembangunan infrastruktur ya, jalan, pasar dan lain sebagainya. Saya kira pemerintah sebelumnya yaitu Presiden SBY ya, saya kira juga sudah mendorong itu gitu ya. Misalnya dengan dibentuknya UP4B gitu ya, unit percepatan pembangunan di Papua, kemudian juga sebelumnya gitu ya, otonomi khusus ya,
yang mulai diberlakukan tahun 2001 ya. Saya kira itu bagian dari pendekatan-pendekatan non koersif yang diupayakan oleh pemerintah pasca 98, tetapi dalam realitasnya ya, meskipun pembangunan infrastruktur itu terus dibangun, digalakkan oleh pemerintah, sekian anggaran digelontorkan ke Papua. Nah, realitasnya kan itu tidak menyelesaikan karena persoalan-persoalan yang krusial itu tidak secara serius ditangani oleh pemerintah. Misalnya harus diakui ada persoalan politik gitu ya, yang tentu saja itu menjadi penting untuk direspon oleh pemerintah. Kemudian juga ada persoalan kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang itu sudah berlangsung sejak era Orde Baru, masuk ke era reformasi juga masih banyak terjadi, dan itu saya kira telah menciptakan luka ya, trauma sejarah, luka bagi masyarakat Papua yang terus diingat gitu ya, sampai hari ini gitu ya, terutama terkait dengan kekerasan politik negara terhadap masyarakat Papua. Nah itu saya kira persoalan-persoalan yang harus diselesaikan ya, kalau enggak ya dinamika ini akan terus berlangsung gitu ya, karena beberapa pendekatan kan cenderung parsial gitu ya. Oke, ekonomi dibangun, infrastruktur dibangun, tapi persoalan lain yang terlihat kan cenderung diabaikan gitu ya dalam konteks penyelesaian Papua, terutama misalnya dalam konteks kebijakan keamanan. Baik. Nah, mungkin selain tadi adanya mencoba pemerintah juga pembangunan dan juga pemerataan di Indonesia Timur, khususnya di Papua. Kemudian sebelumnya ini ada pendekatan militeristik yang mungkin juga ini melukai hati masyarakat Papua. Mas Gufron, tanggapannya? Ya kalau kita coba ini ya, cermati ke belakang gitu ya, ada banyak pendekatan yang yang digunakan oleh pemerintah dalam konteks penyelesaian Papua ya. Seperti yang tadi sampaikan. Kalau misalnya masa Orde Baru gitu ya, kita tahu ya waktu itu kan memang pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan yang militeristik, sekian ribu pasukan dikirim ke Papua, kemudian Papua juga ditetapkan sebagai daerah operasi militer, dan sebelum tahun 98 status DOM dicabut di Papua gitu ya. Nah, pasca 98, pendekatan-pendekatan yang sifatnya non-koersif memang harus diakui itu diupayakan oleh pemerintah. Tetapi yang kita lihat ya, dalam realitasnya secara de facto yang pendekatan keamanan yang berdimensi militeristik ini secara de facto masih terus berlangsung di Papua. Itu bisa dilihat dari misalnya pengiriman pasukan ya, non-organik dari Jawa, dari Makassar ke Papua, dan di sana mereka melakukan operasi-operasi keamanan gitu ya, baik mandiri maupun gabungan bersama kepolisian. Dan dalam sejumlah hal kan ini pasca 98 terjadi beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia gitu ya, di Papua. Nah ini jadi ada semacam inkonsistensi pemerintah gitu. Jadi kalau pemerintah memang punya komitmen untuk mendorong pendekatan yang humanis gitu ya, pendekatan non koersif, saya kira pendekatan militeristik tadi harus dihindari, harus dievaluasi dan dihindari untuk dijalankan di Papua. Nah, realitasnya kan itu tidak dilakukan gitu loh. Ya, dan sampai saat ini untuk pasukan dan juga pendekatan militeristik masih terus dilakukan oleh pemerintah, Mas Gufron. Ya, dalam realitasnya kan seperti itu ya, meskipun secara kebijakan ya, kan pasca 98 ya, pencabutan status DOM di Papua, bisa dikatakan status keamanan di Papua itu kan tertib sipil gitu ya. Tertib sipil di mana pada kondisi ini aparat kepolisian lah yang seharusnya ada di depan dengan menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum gitu ya. Pertanyaannya bagaimana dengan peran TNI ya di Papua khususnya ya. Tentu saja pada situasi ini kerangka regulasi Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI harus menjadi acuan dalam konteks pelibatan peran militer di Papua gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah militer di Papua ya, kemudian berbagai operasi pengerahan dan sebagainya itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, dalam catatan kita ada banyak pengerahan-pengerahan yang itu dipandang bertentangan dengan Undang-Undang TNI gitu ya. Terutama terkait dengan pengerahan pasukan untuk pelaksanaan tugas-tugas di sana gitu ya. Khususnya terkait dengan tugas operasi militer selain perang. Yang membantu kepolisian, pemerintah daerah, operasi teritorial, sosial dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kan tadi gitu.
Mhm. Oke, Mas Gufron, kalau terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia sendiri, kemanusiaan dan lain sebagainya, dari mungkin zaman 98 sampai saat ini, itu masih terus terjadi? Dan apa hal yang masih harus belum selesai hingga tahun 2021 ini? Ya, saya kira ada banyak catatan kasus pelanggaran HAM di Papua ya. Ya. Ada Paniai, Mhm. terus ada apa kemudian juga terakhir misalnya ada kasus penyiksaan gitu ya. Dan juga pembunuhan ya yang itu melibatkan aparat keamanan kita gitu. Nah, problemnya kan bagaimana akuntabilitas gitu ya atau penyelesaian kasus-kasus tersebut. Nah, ini kan sampai sekarang belum ada proses yang dijalankan gitu ya. Terutama untuk misalnya ya, terkait dengan akuntabilitas tadi gitu ya. Apakah pelaku diproses secara hukum, secara adil gitu ya. Memang yang terbaru kan misalnya kasus Paniai gitu ya yang oleh Komnas HAM telah ditetapkan sebagai salah satu pelanggaran HAM berat gitu ya. Tetapi kan itu tidak berhenti sampai di situ. Perlu ada satu proses lanjutan gitu ya untuk bagaimana kasus itu bisa selesai secara tuntas gitu ya. Mhm. Dan kasus lain gitu ya. Ada Wasio, kemudian juga dan beberapa kasus lain gitu ya. Mhm. Baik. Bicara juga soal tadi sudah disinggung oleh Mas Gufron, militer dan juga TNI ya, kewenangan TNI dan juga pelibatan TNI dalam penertiban dan juga menyelesaikan konflik-konflik Papua. Kita terus Ade baru dan juga Panglima TNI yang baru. Harapan Mas Gufron kepada kedua orang baru ini yang mengisi di militer? Ya, saya kira kalau kita apa mengharapkan ada perubahan ya, terjadi perubahan dalam konteks kebijakan keamanan di Papua. Saya kira memang kita tidak bisa bertumpu kepada TNI itu sendiri gitu ya. Ya. Atau misalnya dengan terpilihnya Panglima TNI baru Pak Andika, kemudian juga Kasat yang baru ya Pak Dudung gitu ya. Nah, karena perubahan tadi terutama dalam konteks kebijakan juga kan perlu ini juga berkaitan dengan sejauh mana peran otoritas politik sipil ya dalam hal ini adalah pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, kemudian juga termasuk peran parlemen ya DPR khususnya Komisi 1 yang membidangi bidang pertahanan. Nah, bagaimanapun kan kalau kita ngomongin tentang kebijakan ya kebijakan keamanan pertahanan ini kan domainnya otoritas politik sipil gitu ya karena TNI dalam konstruksi tadi kan dia hanya sebatas sebagai pelaksana gitu. Jadi kuncinya kan sebenarnya di pemerintah karena TNI kan sebagai pelaksana dari kebijakan tadi. Tentu saja pada konteks internal TNI ya memang dibutuhkan gitu ya satu perspektif yang reformis, transformatif gitu ya di dalam menjalankan kebijakan keamanan tadi gitu ya. Misalnya wacana penggunaan pendekatan humanis gitu ya yang dilontarkan oleh Panglima gitu ya. Nah, bagaimana itu diikuti oleh satu langkah nyata gitu ya di lapangan sehingga seperti yang disampaikan tadi ini tidak hanya sekedar wacana gitu ya, nggak ada aksi nyata, cenderung hanya jadi kayak gimmick aja gitu ya. Sedangkan di lapangan model-model pendekatan yang sifatnya koersif masih aja terus dijalankan di Papua gitu. Meskipun seperti ini otoritas sipil juga harus bicara gitu ya. Parlemen juga harus ngomong, parlemen juga harus mengevaluasi, harus mengkoreksi beberapa kebijakan-kebijakan keamanan di Papua yang selama ini banyak mengundang catatan kritis dari masyarakat khususnya warga Papua gitu ya. Baik, Mas Gufron, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali meminta tanggapan dan juga penjelasan dan pendalaman materi tema kita hari ini mungkin terkait dengan bagaimana kemudian perhatian pemerintah, regulasi apa kemudian yang semestinya dilakukan dan juga dikeluarkan oleh pemerintah. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
Mereka takut loh, takut sama kita. Padahal mereka yang bawa penyakit di Indonesia. Cina-Cina. Wahahu. Saya hanya ingin mengklarifikasi. Mungkin teman-teman sudah pada lihat video viral yang tentang saya di Bandara Soekarno-Hatta, dan saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya terhadap apa yang saya bilang di dalam video itu yang seharusnya tidak saya lakukan, dan apapun penjelasan saya di sini tidak membenarkan sikap saya saat itu. Hanya saja memang di masa lalu saya sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan membuat luka mendalam terhadap saya, terutama dari ras-ras tertentu yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Kita masih membincang pendekatan humanis, mampukah selesaikan konflik Papua. Saya juga masih ditemani Mas Direktur Imparsial ya, Mas Gufron Mabruri. Mas Gufron, tadi di segmen pertama kita sudah sedikit mengupas terkait dengan konflik apa saja yang terjadi, termasuk dengan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang masih saja terjadi di Papua. Lalu bagaimana sih kemudian perhatian dan juga mungkin regulasi kebijakan yang selama ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah, namun ternyata memang belum bisa menyelesaikan konflik Papua. Apa yang salah, Mas Gufron? Ya, saya kira ada banyak hal yang menjadi penting untuk dievaluasi ya dalam konteks kebijakan keamanan di Papua ya. Sebelum kita ngomongin tentang kebijakan, pertama-tama dan saya kira ini yang paling fundamental ya terkait dengan urgensi ya, terutama bagi pemerintah untuk mereorientasikan arah dan model kebijakannya itu sendiri ya, dari yang sebelumnya ya cenderung berorientasi atau lebih menekankan pada dimensi keamanan negara ya, keamanan teritori, wilayah gitu ya, dengan dalih misalnya ancaman separatisme ya, dan kemudian diubah dengan juga misalnya mengedepankan dimensi keamanan manusia ya, baik individu maupun juga masyarakatnya. Jadi harus ada secara paradigmatik gitu ya, harus ada titik keseimbangan ya, yang tentu juga ini harus didukung oleh satu kebijakan politik negara yang transparan dan juga akuntabel gitu. Jadi kerangka berpikirnya negara yang aman gitu ya, tentu mengandaikan individu dan masyarakatnya juga aman gitu ya. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat dan individu aman, maka ini juga mengandaikan negara akan aman. Jadi harus ada titik keseimbangan ya antara bagaimana kewajiban politik, mandat politik pemerintah untuk dalam konteks keamanan negara tadi, dengan misalnya pemerintah juga berkewajiban untuk menjamin perlindungan keamanan manusia tadi, misalnya soal keadilan, kemanusiaan, hak asasi manusia itu juga menjadi bagian esensial ya yang harus ditekankan dalam konteks kebijakan keamanan yang harus dibangun oleh pemerintah ke depan. Nah, selama ini kan yang terlihat ada kecenderungan proses sekuritisasi Papua ya. Tadi kan saya menyampaikan ada banyak faktor ya, sumber akar persoalan konflik di Papua ya. Tapi yang terjadi kan dengan proses sekuritisasi gitu ya, persoalan politik tadi
dari yang saya amati gitu ya, ini kan cenderung dibaca, dilihat semata sebagai persoalan keamanan aja gitu loh, dalam perspektif tadi itu ya, keamanan negara. Nah, ini misalnya terlihat dari misalnya konstruksi pandangan terhadap Papua yang cenderung bias prasangka. Jadi lihat gejolak sosial politik keamanan terjadi gitu ya. Ini kemudian langsung digeser persoalan keamanan, kemudian juga model penyelesaian yang cepat ya, yang didorong reaktif dan cenderung koersif gitu ya. Nah, ini yang sering dikedepankan oleh pemerintah dalam konteks kebijakan keamanan di Papua. Ujungnya apa? Ya, kita lihat misalnya ada ya pasukan dikirim, kemudian operasi dijalankan. Nah, ini kan realitas politik kebijakan keamanan yang terus dikedepankan oleh pemerintah sampai hari ini itu. Nah, jadi perspektif keamanan ini kan cenderung apa ya? Dibangun atas dasar pandangan melihat keamanan itu dalam apa ya? Sesuatu yang identik dengan akumulasi kekuatan gitu ya. Keamanan dipahami sebagai satu komoditas. Misalnya untuk mengamankan butuh pasukan, butuh senjata gitu ya. Jadi akumulasi kekuatan tadi dianggap sebagai jalan menuju tercapainya keamanan gitu loh. Nah, dalam konteks Papua semakin banyak kekuatan yang misalnya jumlah pasukan yang dikerahkan, perlengkapan militer yang dikerahkan di Papua itu seakan-akan dipandang ya akan semakin aman Papua gitu ya. Jadi perspektifnya seperti itu. Nah, ini yang masih ada kuat sampai hari ini, padahal di lapangan ini banyak mengorbankan keamanan manusianya, orang Papuanya, warga yang tinggal di dalamnya, dengan atas nama teritori gitu ya, wilayah, kemudian keamanan manusia, warga Papua, masyarakat Papua, individu Papua, ini banyak diabaikan sehingga terjadilah seperti yang disampaikan tadi, berbagai peristiwa kekerasan politik, penyiksaan, pelanggaran HAM di Papua. Nah, karena itu gitu ya, secara paradigma gitu ya, ke depan yang menjadi penting bagaimana paradigma keamanan ini diubah gitu loh. Jadi tidak hanya bertumbuh pada keamanan negara tadi gitu, tetapi juga keamanan itu juga harus dimaknai dalam konstruksi yang yang emansipatif gitu, yang membebaskan gitu loh, yang berbasis pada kepedulian terhadap keadilan, kepedulian terhadap kemanusiaan, kepedulian terhadap perlindungan HAM. Inilah yang menjadi esensi dari dari pendekatan humanis gitu ya. Pendekatan humanis yang kalau memang betul itu mau didorong dalam konteks kebijakan keamanan di Papua. Jadi menjadikan manusia sebagai sentral itu dalam konteks kebijakan keamanan, bukan berarti mengabaikan dimensi kepentingan keamanan negara untuk menjaga wilayah perbatasan dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam konteks ini tentu saja menjadi penting kebijakan keamanan itu harus dibangun secara secara akuntabel gitu ya, dilandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada gitu ya, demokrasi, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia gitu ya. Nah, ini sesuatu yang saya kira menjadi penting dari sisi kebijakan. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan sudah banyak catatan nih, terutama terkait dengan pelibatan militer di Papua yang dipandang bertentangan dengan undang-undang TNI. Misalnya apa? Pengerahan pasukan ke Papua gitu ya, untuk misalnya membantu polisi dalam konteks penanganan keamanan di Papua, kemudian membantu pemerintahan, kemudian pengamanan objek vital gitu. Nah, pertanyaannya ini sudah sejalan dengan undang-undang TNI gitu ya, yang mengatur tentang fungsi dan peran TNI itu sendiri. Misalnya terutama berkaitan dengan pasal 7 ayat 2 dan 3 gitu ya, yang itu menjelaskan tentang tugas operasi militer selain perang gitu ya. Di situ disebutkan gitu ya, tugas-tugasnya apa aja gitu ya, termasuk membantu polisi penanganan separatisme, terorisme dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah gitu ya, karena di pasal 7 ayat 3 itu setiap pelibatan TNI dalam konteks pelaksanaan operasi militer selain perang harus didasarkan pada keputusan politik negara. Nah, pertanyaan, ada nggak keputusan itu gitu loh? Dan keputusan itu juga kan harus secara kebijakan harus tertulis, sehingga ada akuntabilitas, ada transparansi, ada kontrol gitu loh. Nah, pertanyaannya kan
ini salah satu persoalan yang banyak dipertanyakan terkait dengan legalitas pengiriman pasukan ke Papua dan operasi-operasi yang dijalankan ke sana. Nah, saya kira ini bagian dari yang harus dievaluasi gitu ya, dalam konteks kebijakan keamanan dikoreksi, dan bukan berarti ketika misalnya ada pandangan misalnya dari masyarakat sipil tarik pasukan organik dari Papua, bukan berarti kemudian gitu ya nggak boleh ada militer gitu ya di Papua gitu ya, karena bagaimanapun secara regulasi gitu ya ada kewajiban politik negara, pemerintah gitu ya, terutama terkait dengan bidang pertahanan gitu ya, menjaga wilayah pertahanan. Di situ diatur di Undang-Undang TNI, kemudian TNI-nya juga diatur di Undang-Undang Pertahanan lalu Undang TNI gitu. Tetapi pertanyaannya kan apakah kebijakan tadi dibangun dalam kerangka yang akuntabel, transparan, ada pengawasan atau enggak gitu loh. Nah, ini kan persoalannya kan di situ gitu loh. Ya. Apalagi kalau ini dikait aparat di lapangan gitu loh. Nah, jadi perlu ada evaluasi, koreksi dan penataan ulang gitu ya terhadap keberadaan dan peran aktor militer ya di Papua gitu, sehingga yang dibayangkan tadi gitu ya, pengen mendorong pendekatan yang humanistik gitu ya, yang humanis di Papua ini benar-benar dijalankan. Enggak, kalau evaluasi koreksi ini enggak ada, saya kira selama itu pula pendekatan humanis hanya akan menjadi wacana gitu ya, enggak ada langkah nyata konkret yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, dan juga TNI di Papua. Ya, baik. Mas Gufron, apakah Mas Gufron juga melihat mungkin adanya kepentingan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan isu dan juga konflik yang terus terjadi di Papua sehingga kemudian tidak mengedepankan penyelesaian konflik itu sendiri? Ya, saya kira kalau kita bicara tentang kepentingan, semua aktor di Papua punya kepentingan gitu ya. Jakarta, pemerintah, kemudian masyarakat di Papua gitu ya. Saya kira masing-masing aktor, kelompok, individu punya kepentingan gitu ya. Tetapi yang menjadi inti dari persoalan keamanan ini kan yang disampaikan di awal, keamanan tadi ya di satu sisi negara aman, tetapi juga ada masyarakat, individunya juga aman. Dalam konteks aman di sini ya, kalau bicara dalam perspektif tadi gitu ya, keamanan manusia gitu ya, aman bagi seseorang ya berarti dia bebas dari semua gitu ya. Misalnya freedom from, bebas dari penindasan, bebas dari kekerasan, kemudian bebas dari kemiskinan, tidak adilan, tapi juga dia punya kebebasan untuk misalnya untuk berekspresi gitu ya, untuk berorganisasi, berserikat, kemudian menyampaikan pendapat di ruang publik. Nah, ini kan esensi dari keamanan yang bermakna emansipatif tadi gitu. Nah, saya kira tantangannya bagaimana membangun keseimbangan tadi gitu ya, antara state security dan keamanan insani tadi gitu ya. Saya kira kuncinya sejauh mana political will aja sih sebenarnya ya, dari pemerintah gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan Papua secara humanis melalui pendekatan politik, yaitu dialog tadi. Karena esensi ya humanis itu kan berarti dia perlu mendengarkan gitu ya orang Papua gitu ya, apa sih maunya orang Papua, apa sih yang diharapkan, apa yang diinginkan gitu ya, sehingga keamanan tadi gitu yang dibayangkan tadi gitu ya, keamanan manusia tadi betul-betul bisa diwujudkan di Papua. Jadi saya kira kuncinya itu ya, soal komitmen politik dan keseriusan dalam konteks di langkah nyatanya tadi. Ya, baik. Meskipun memang belum terabstraksi dan juga mungkin belum ada mungkin langkah lanjutan dari kemudian statement dari Panglima TNI terkait dengan ingin adanya pendekatan humanis, namun tentunya ini menjadi salah satu angin segar bagi penyelesaian konflik Papua, Mas Gufron. Ya, pernyataannya Panglima saya kira itu sesuatu yang bagus gitu ya. Tetapi dalam konstruksi kita sebagai negara demokrasi gitu ya, kalau kita ngomongin tentang kebijakan, seharusnya kan itu sesuatu yang didorong, dilakukan oleh otoritas politik sipil gitu ya, pemerintah dan juga parlemen gitu. Karena TNI kan dia hanya sebatas sebagai pelaksana kebijakan gitu loh. Setidaknya dari pernyataan itu bisa dibaca ada komitmen gitu ya,
untuk mendorong pendekatan Papua. Tapi kan itu nggak cukup gitu ya. Komitmen itu juga kan harus didukung oleh langkah nyata, dan langkah nyata ini juga harus diformulasikan secara konkret dalam kebijakan. Nah, kebijakan inilah yang harus didorong, dibentuk gitu ya, dibuat oleh pemerintah gitu ya, bersama parlemen. Nah, pertanyaannya sejauh mana itu sudah dilakukan atau belum oleh pemerintah gitu ya, dalam konteks perubahan kebijakan tadi gitu ya. Ya, baik. Baik, Mas Gufron, nanti kita akan lanjutkan. Kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan lihat apakah kemudian pemirsa yang ikut bergabung dan juga bertanya terkait dengan tema bahasan kita hari ini, pemirsa. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini, dan juga saya masih ditemani Mas Gufron Mabruri, Direktur Imparsial. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masuk ke segmen terakhir. Papua adalah kita. Papua juga menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Tentunya kita berharap bahwa konflik dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM tidak terjadi kembali di Papua. Saya masih ditemani Mas Gufron, Direktur Imparsial. Mas Gufron, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV. Kita akan bacakan satu persatu, Mas Gufron. Ya. Yang pertama, apakah menurut Mas Gufron konflik Papua adalah propaganda kapitalis? Silakan. Ya, saya kira tidak ya, karena dari beberapa penelitian yang sudah banyak dilakukan, termasuk oleh LIPI ya, Papua Roadmap ya, judul bukunya, saya kira di situ sudah menjelaskan ya secara gamblang apa yang menjadi akar persoalan sumber utama konflik Papua gitu ya. Dan saya kira kalau kita baca apa yang diuraikan di dalam buku itu, saya kira itu jauh untuk dikatakan bahwa konflik Papua itu sebagai sebuah propaganda gitu ya. Karena realitasnya kan 4 sumber utama persoalan Papua itu kan sesuatu yang memang nyata terjadi di Papua dan sampai hari ini belum diselesaikan oleh pemerintah gitu ya. Misalnya tadi itu ya, ada persoalan salah satunya terkait dengan persoalan kekerasan politik ya dan pelanggaran hak asasi manusia, dan itu kan banyak terjadi mulai dari masa Orde Baru, kemudian pasca 98 gitu ya, reformasi juga ada beberapa peristiwa besar ya pelanggaran HAM, dan beberapa juga sudah misalnya Pania sudah ditetapkan berat oleh Komnas HAM gitu ya. Dan saya kira
sebagai konsekuensi ya. Jadi sebagai konsekuensinya kalau sumber persoalan tadi tidak diselesaikan, maka selama itu pula gitu ya akan ada banyak orang gitu ya, tidak hanya di dalam ya, tapi juga di luar yang akan terus menyuarakan persoalan Papua gitu ya. Tentu saja dengan perspektifnya, dengan pandangannya masing-masing, dengan kepentingannya masing-masing gitu. Tetapi apa yang menjadi inti gitu ya, dalam konteks kalau kita bicara tentang tentang Papua gitu ya, sebagai bagian dari negara bangsa Indonesia, saya kira itu harus diselesaikan secara persoalan-persoalan tadi ya harus diselesaikan secara bermartabat gitu ya, secara damai, karena bagaimanapun Papua, orang Papua gitu ya, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mereka punya hak yang harus didengar gitu ya, yang harus diakomodir gitu ya, apa yang menjadi harapan keinginannya dalam konteks bagaimana mereka menjadi orang bermartabat ya, hidup damai, keadilannya dipenuhi gitu ya, sehingga saya kira itu yang akan menjadi kunci dari persoalan penyelesaian persoalan Papua. Nah, selama ini kan yang sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan, Jakarta ini kan tidak banyak mendengar gitu ya, gitu ya, mendengar apa sih keinginan harapan orang Papua gitu ya dalam konteks isu-isu persoalan tadi gitu loh. Karena perspektifnya lebih ke Jakarta, pusat, pemerintah gitu ya, sehingga apalagi dengan misalnya cara pandang sekuritisasi gitu ya, semuanya dianggap sebagai persoalan keamanan karena ada isu separatisme. Orang misalnya mahasiswa atau masyarakat Papua melakukan unjuk rasa menyuarakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, kemudian karena ada bias prasangka tadi, kemudian prasangkai misalnya soal separatisme, kemudian pendekatan koersif tadi didorong, dijalankan, dan ujungnya adalah kekerasan politik. Nah, saya kira jauh ya untuk dikatakan itu sebagai satu propaganda menurut saya, karena realitasnya berbagai studi, kajian, laporan saya kira sudah banyak menyebutkan ya sumber-sumber persoalan tadi sebagai sesuatu yang nyata dan harus diselesaikan kalau memang kita, terutama pemerintah, mengharapkan persoalan Papua ini bisa diselesaikan secara tuntas gitu ya, dengan jalan damai tadi. Oke, baik. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Gufron. Benarkah banyak juga senjata ilegal yang diselundupkan lewat perbatasan Papua? Ya, soal peredaran senjata gitu ya, termasuk ke jual beli ya, saya kira ya. Ini kan menjadi bagian dari persoalan kebijakan persoalan Papua ya. Misalnya ada oknum ya, TNI yang melakukan jual beli ya, senjata ke OPM misalnya ya, kelompok bersenjata gitu ya. Ini kan beberapa kali sempat muncul gitu ya isunya, pemberitaannya. Nah, saya kira itu menjadi bagian dari persoalan yang yang akan terus terjadi ya, kalau misalnya pemerintah tidak mengevaluasi secara keseluruhan ya problem kebijakan keamanan itu sendiri gitu ya, penyimpangan-penyimpangan, jual beli senjata, kemudian peredaran keluar masuk. Saya kira itu dalam konteks persoalan ya itu persoalan yang ada di hilir gitu ya. Sementara apa yang menjadi hulu gitu ya, hulu persoalannya, nah ini harus diselesaikan dengan bagaimana menyelesaikan semua persoalan Papua dalam satu konstruksi yang komprehensif ya. Tadi gitu, termasuk bagaimana mengamankan wilayah perbatasan gitu ya, keluar masuk peredaran senjata ilegal ke Indonesia, termasuk juga saya kira soal akuntabilitasnya gitu ya. Jangan sampai, jadi selama persoalan tadi tidak isu-isu keamanan yang fundamental tidak dievaluasi, persoalan-persoalan penyimpangan dalam konteks kebijakan keamanan di Papua, mulai dari peredaran senjata ilegal, kemudian juga jual beli senjata, saya kira itu akan terus terjadi, gitu. Baik. Dan yang penting itu kan soal tadi ya, evaluasi, kontrol, pengawasan, dan akuntabilitas, gitu. Baik. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Meskipun memang ini juga sudah dibahas oleh Mas Gufron, menurut Mas Gufron sendiri pendekatan humanis yang kemudian dikedepankan dan juga sudah diwacanakan oleh Panglima TNI untuk menyelesaikan konflik Papua cukup realistis atau utopia?
Ya, saya kira itu akan menjadi realistis kalau semua pihak punya komitmen yang sama untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai, gitu ya. Terutama pemerintah ya, karena seperti disampaikan tadi, kalau kita ngomongin tentang kebijakan ini kan domainnya pemerintah, bukan TNI, karena TNI kan sebagai pelaksana. Meskipun gitu ya, langkah nyata ini sejauh yang saya amati kan belum terlihat gitu loh. Belum ada langkah nyata. Saya justru melihat ada pernyataan yang kontradiktif gitu loh dari Panglima TNI itu sendiri. Sebelumnya menyampaikan akan mendorong pendekatan humanis gitu ya. Setelah itu kan info di Papua gitu ya. Jadi itu yang kontradiktif. Penguatan instrumen teritorial gitu ya, TNI di Papua ini juga menjadi bagian dari persoalan yang harus dievaluasi di Papua gitu ya. Apalagi ada problem distrust ya, distrust masyarakat Jakarta Papua, Papua Jakarta, kemudian juga ada persoalan transparansi dan akuntabilitas dari kebijakan keamanan dan juga gelar kekuatan TNI di sana gitu ya. Nah, konstruksi tadi ya, mendorong pendekatan yang humanis tadi ya. Kalau kita lihat cermati persoalan gelar kekuatan TNI di Papua termasuk penguatan gelar kekuatannya di Papua ya, baik yang organik maupun non organik, itu kan salah satu bagian yang harus dievaluasi gitu ya. Nah, kalau itu memang kita pemerintah gitu ya, TNI memang kalau memang benar-benar pengen mendorong pendekatan yang humanis dalam konteks kebijakan keamanan di Papua gitu. Nah, ya ada kesan inkonsistensi yang terlihat ya dalam konteks itu gitu loh. Belum ada langkah nyata, justru malah tadi gitu ya, penguatan teritorial terus dilakukan. Ini kan sama aja melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya ya, memperkuat gelar kekuatan di sana tanpa ada suatu evaluasi secara menyeluruh gitu ya, dan koreksi. Oke, Mas Gufron, kita ke pertanyaan terakhir karena kita harus oleh waktu. Menurut Mas Gufron, hal yang terpenting dari damai di Papua apa? Saya kira sebagai satu proses ya, sebagai satu proses menjadi penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara dari Papua gitu ya, dalam konteks kebijakan apapun ya, termasuk juga kebijakan keamanan, karena bagaimanapun yang selama ini terdampak ya oleh konflik dan kekerasan yang sudah bertahun-tahun di Papua gitu ya, adalah masyarakat Papua itu sendiri gitu. Meskipun kita juga tidak mengabaikan ada anggota TNI, polisi yang menjadi korban dalam konteks konflik tersebut gitu ya. Jadi kalau pemerintah memiliki komitmen untuk menyelesaikan Papua secara damai dan bermartabat, mulailah dengan mendengarkan Papua, suara dari Papua, perspektif orang Papua, narasi orang Papua tentang damai tadi gitu. Karena saya kira itu yang menjadi kunci penting gitu ya, dalam konteks pendekatan yang humanis gitu. Nah, yang kedua saya kira secara kebijakan penting untuk menjadikan manusia ya sebagai satu isu sentral dalam konteks pembangunan perdamaian ya, keamanan dan perdamaian di Papua gitu ya, yang selama ini saya kira cenderung banyak diabaikan ya dalam konteks kebijakan keamanan di Papua, karena penekanannya kan lebih pada orientasi state security gitu ya, sedangkan aspek keamanan manusianya tidak menjadi isu sentral ya dalam konstruksi tadi gitu. Nah, menjadikan manusia ya sebagai isu sentral dalam konteks pembangunan perdamaian, saya kira ini salah satu yang harus dikedepankan, termasuk tadi yang pertama dengan cara mendengarkan orang Papua. Apa sih yang diinginkan oleh orang Papua gitu ya, sehingga mereka bisa merasakan damai, bisa merasa aman gitu ya. Aman, damai dalam konteks ini tentu saja harus dimaknai secara totalitas gitu ya. Totalitas itu maksudnya termasuk pada semua hal yang melekat pada dirinya sebagai manusia gitu ya, martabatnya, hak asasi manusia, masyarakatnya gitu ya, budayanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kan
saya kira sesuatu yang menjadi penting ya kalau kita ngomongin tentang proses pembangunan perdamaian keamanan ya di Papua, bukan dalam konstruksi yang selama ini berlangsung ya, gitu, Baik. ke security tadi. Ya. Baik, terima kasih Mas Gufron Mabruri, Direktur Imparsial Ya, yang sudah baik, Mbak. membersamai Sultan TV di Sama-sama. pagi hari Terima ini. kasih juga. Ya, semoga ini menjadi pencerahan dan harapan kita bersama, kemudian pendekatan humanis yang tidak hanya wacana, ini bisa direalisasikan oleh juga pemerintah khususnya dan untuk mengeluarkan regulasi yang betul-betul memperhatikan Papua. Terakhir Mas Gufron, apa yang ingin disampaikan? Saya kira poin terakhir penting tentang komitmen politik gitu ya untuk mendorong Papua sebagai tanah damai gitu ya. Komitmen itu harus diwujudkan melalui langkah nyata gitu ya. Langkah nyata ini saya kira berwujud pada satu pendekatan yang sifatnya dialogis ya, untuk mendengarkan suara orang Papua gitu ya. Saya kira ini menjadi kunci penting untuk mendorong terwujudnya Papua sebagai tanah damai. Tanpa adanya dialog, saya kira sebagai pendekatan ya untuk menyelesaikan Papua, saya kira berbagai kekerasan politik, pelanggaran HAM akan terus terjadi. Apalagi kalau kemudian pendekatan koersif ya, militeristik masih dikedepankan di Papua. Saya kira itu. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Gufron Mabruri. Sukses terus imparsial dan semoga selalu terus mengawal isu-isu hak asasi manusia dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia. Terima kasih Mas Gufron sekali lagi. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Salam sehat semuanya. Ya baik, terima kasih pemirsa Sultan TV. Anda sudah menyaksikan dan juga bergabung dalam tema kita hari ini. Tentu besok kita akan kembali lagi di jam yang sama dalam Talk Show Bijak hari ini, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.